Hai semua, salam sejahtera bagi kita semua pada hari yang cerah ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ahmad Basir dengan NIM 211350001. Di sini saya akan memberikan tema video sejarah alat transportasi di dunia. Ini adalah syarat UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, di sini adalah materi yang pertama dengan tema sejarah perkembangan transportasi di dunia. Perkembangan transportasi di dunia berjalan dengan sangat perlahan, di mana terjadi perubahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya tercipta alat transportasi darat, laut, dan udara seperti sekarang ini. Sebelum alat transportasi ditemukan, manusia sejak dahulu kala melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Sejarah berkembangnya transportasi di dunia ini dimulai sejak penemuan roda pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda masih terbuat dari kayu yang memiliki beban sangat berat dan digunakan untuk menggulirkan kereta troli atau kereta perang. Setelah penemuan roda, manusia beralih ke penggunaan hewan kuda. Nah, kuda sendiri digunakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Kuda digunakan oleh manusia sebagai alat transportasi. Mengapa demikian? Karena kuda dikenal memiliki stamina serta fisik yang kuat. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, kuda kerap dijadikan sebagai transportasi untuk melakukan perjalanan jauh maupun dekat oleh warga dan masyarakat zaman dahulu. Transportasi udara. Sejarah transportasi udara dengan awal munculnya ini diawali dengan adanya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph and Jacques Antin untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan balon udara hingga ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, mereka mencoba menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara tersebut. Hebatnya, balon udara berhasil terbang setinggi 500 meter. Sejak saat itu, balon udara mulai digunakan untuk membawa manusia. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1903, Overfly dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhirnya, rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Tak puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Fonda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin pesawat jet yang diterapkan pada pesawat adalah mengisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20 pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Transportasi laut. Literatur menerangkan perahu yang dikenal pertama kali muncul pada masa Neolitikum, kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas. Mereka dapat bergerak di atas air. Kapal tersebut terutama digunakan untuk berburu dan memancing, atau kano atau sampan. Tertua yang ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon konifera menggunakan peralatan batu sederhana. Konstruksi kapal ini umumnya terbuat dari kayu dan cukup lama digunakan sebagai tulang punggung kapal pesiar baik bersifat sipil maupun militer, sampai penemuan mesin uap dan kapal besi atau baja pada abad ke-19. Seiring dengan ramainya revolusi industri yang dipelopori oleh tokoh Inggris melalui penemuan mesin uap oleh James Watt. Transportasi laut. Kapal layar ini akan berkecepatan tinggi apabila semakin kencang anginnya yang berhembus. Tapi apabila ada badai,
Layar dari kapal tersebut pun mungkin bisa sobek karena tidak kuat menahan kuatnya angin. Pada awalnya, kapal layar ini digerakkan oleh tenaga manusia dan layar saja. Tokoh Claude de Joffre 1751 sampai 1832 membuat model kapal uap pertama kali di dunia. Tahun 1774, ia dan rekan-rekannya mendemonstrasikan kapal buatannya Valmipede yang mengarungi sungai Doubs di hadapan Napoleon Bonaparte. Demonstrasi Valmipede berjalan sukses. Lanjut hingga abad 19, kapal-kapal terus berkembang. Ada juga kapal diesel yang semakin canggih dan terbaru. Diawali dengan sepeda. Kendaraan beroda yang paling terkenal adalah sepeda. Melansir histori, pelacakan penemu sepeda juga sangat sulit. Namun sejarah merujuk pada seorang warga Jerman bernama Karl von Drais yang menciptakan alat kemudi roda 2 pada tahun 1817. Alat ini disebut sebagai sebuah terobosan dan pengembangan besar di dunia. Selanjutnya, kendaraan hasil temuan Karl ini dikembangkan lebih jauh oleh pihak lainnya di berbagai negara Eropa. Contohnya di Perancis, dengan beberapa penemunya seperti Ferry Leleman, Ernest Milhouse, dan Pierre Milhouse mengembangkan prototipe baru dengan memasang pedal di roda depan. Drais pada tahun 1860-an. Namun bentuknya belum sempurna dan terasa kurang nyaman bagi para pengendaranya. Sekitar 20 tahun setelahnya, penemu Eropa lain asal Inggris bernama James Starley dan penemu asal Amerika Serikat bernama Egwin Meyer memperkenalkan kepada masyarakat luas sepeda dengan roda besar di bagian depannya. Kendaraan ini dijuluki dengan istilah penny farthing, diiringi dengan nasibnya kompetisi balap yang cukup bergengsi. Menurut berita yang dilaporkan dalam Life Science, Leonardo da Vinci sudah membuat sketsa dan diagram tentang kereta mekanis pada tahun 1500 Masehi. Namun, sketsa tersebut tidak pernah ia aplikasikan dalam bentuk penemuan. Lalu, kereta mekanis dengan uap yang paling awal diciptakan adalah gerobak buatan penemu asal Prancis, yakni Nicolas Joseph Cournot. Kereta mekanis tersebut dikenalkan pada 1769 kepada masyarakat luas. Terlepas dari sejarah penemuan kereta mekanis, teknologi berbagai macam alat transportasi darat sudah berkembang sejak era 1800-an. Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika saling berlomba mengembangkan kereta mekanis yang menjadi awal pembuatan mobil. Baru pada 1886, Karl Benz mematenkan sistem mekanis mobil roda 3 yang diberi nama motor wagen. Sedangkan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dan Stuttgart juga ikut mengembangkan mobil di dunia dengan bahan bakar bensin ini pada waktu yang bersamaan. Pada tahun 1879, Karl Benz menyelesaikan penemuannya dan menjadi sejarah ditemukannya mobil di dunia pertama kali yang dipatenkan. Sebuah penemuan baru lagi yaitu mobil di dunia dengan model mesin 2 stroke akhirnya dipatenkan kepada George B. Sheldon pada tahun 1895. Sejarah ditemukan mobil ini di dunia pertama kali dengan model mesin yang spektakuler. Sempat menjadi sebuah terobosan bagi Bertha Benz pada tahun 1888. Dalam jangka waktu beberapa tahun, akhirnya beberapa model dan tipe mobil di dunia yaitu tenaga uap, listrik, dan bensin ini pada tahun tersebut mengalami persaingan. Diproduksinya mobil di dunia dengan skala besar dan harga terjangkau pada zaman tersebut. Tahun 1902 oleh Oldsmobile menjadi berkembang pesat. Kemudian pada tahun 1910 lebih dikembangkan lagi besar-besaran oleh Henry Ford. Sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh mesin. Pada tahun 1868, perusahaan Milhouse XG menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar. Perusahaan ini jugalah yang
mulai mengembangkan mesin uap untuk dijadikan sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun, karena masih belum berhasil, pengembangan dilanjutkan oleh Edward Barker, seorang penemu asal Inggris. Sejak penemuan tersebut, percobaan untuk membuat motor dan mobil pun kian meluas. Salah satunya dibuat oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman. Daimler dan Maybach mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur mesin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder seri 100 cc. Kemudian keduanya meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Reitwagen atau riding car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia. Nah, ada juga yang terakhir, yaitu kereta. Khusus untuk perkembangan lokomotif, sejarah mencatat bahwa teknologi kereta dan lintasan jalur tetap modern sudah ada di era 1750 Masehi sampai 1840 Masehi. Lintasan jalur kereta modern untuk pertama kalinya dikenalkan di Inggris saat George Stephenson menjadi insinyur yang ditunjuk untuk membangun rel kereta api Stockton dan Darlington. Rel tersebut akhirnya sukses menjadi jalur kereta api modern sejak 1825. Saat ini, kereta api dengan teknologi canggih sudah ada di banyak negara maju. Bahkan Jepang sudah membuat kereta tercepat di dunia, yakni LO Series Maglev. Menurut laman berita Visual Capitalist, kereta buatan Jepang termasuk mampu melesat dengan kecepatan 602 km per jam. Sebelumnya kereta Qingdao Xipang Maglev buatan Cina juga dinobatkan sebagai kereta darat tercepat dengan kecepatan maksimal 600 km per jam. Raja Keraton Surakarta Pakubuwono X disebut menjadi pemilik mobil pertama di Indonesia. Mobil yang dimilikinya tersebut didatangkan langsung dari Jerman dengan harga 10.000 gulden atau sekarang setara dengan 83 juta. Mobil tersebut memiliki merek Benz Phaeton yang dibuat tahun 1894 Masehi. Sepeda motor pertama di Indonesia itu tiba pada tahun 1893, 1 tahun sebelum mobil pertama milik Sunan Solo tiba di Indonesia. Hal itu menjadikan John C. Porter sebagai orang pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor. John C. Porter yang bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Oembol Probolinggo, Jawa Timur. Porter memesan langsung sepeda motornya ke pabriknya Hildesbrand Wollmüller di Munchen, Jerman. Porter pun satu-satunya orang yang menggunakan kendaraan bermotor di Indonesia pada saat itu. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menonton